Kan banyak juga di pemberitaan redaksi Kompas TV misalnya terkait dengan bangunan fisik gitu ya. Bangunan fisik di mana-mana adalah masif di berbagai daerah. Dalam satu kesempatan Kepala Bakom M. Kodari sempat kita tanya, dia menjelaskan bahwa ya bukannya seperti mau buka, ya seperti mau buka, tapi memang ya belum buka gitu, bukan kayak kan banyak kan mengatakan kok kayak tutup terus gitu, tapi Pak Kodari mengatakan belum buka. Kita dengar dulu ya Pak Kodari menyampaikan apa. Yang ramai juga Pak Kodari soal Kopdes. Nah Ya, ini kan Kopdes. banyak nih gitu Ya. yang pengen tahu nih sebetulnya programnya mau dibawa kemana nih, karena banyak juga toko-toko atau koperasi desanya nih kok penataannya kayak swalayan mau tutup gitu kan, banyak nih yang beredar di sosmed. Nah ini gimana sebetulnya Kopdes ini program yang seperti apa sih? Bukan swalayan mau tutup, memang belum buka. Soalnya kok kayaknya nata-nata barangnya banyak Iya. yang nggak beraturan gitu. Gini, pertama Koperasi Merah Putih itu sudah jalan ya. Seperti beberapa program presiden lainnya, program itu ada dua kategori atau ada transisinya, ada yang permanen. Nah, kalau yang transisi saya udah keliling ke beberapa tempat dan itu sangat membantu. Contohnya di Padang ya. Di Padang itu Koperasi Merah Putih menampung produksi madu oleh masyarakat. Nah, selanjutnya adalah koperasi yang permanen. Itu ada bangunannya yang sedang dibangun itu. Untuk yang permanen ini baru diresmikan operasionalnya baru 1061 beberapa waktu yang lalu. Nah, menuju ke 40.000 karena Menteri Koperasi mengatakan akan diprosesikan tahun ini 40.000, itu masih berproses ongoing. Nah, kalau bangunan sudah jadi juga ada tahapannya. Tahapan berikutnya apa? Tentu harus dimasukkan rak-rak display. Habis itu baru dimasukkan barang. Ya, itu yang penjelasannya Bakom, kira-kira sama lah dengan Pak jelas. Ya. Tapi maksud saya banyak sekali gitu hal-hal yang dalam konteks pembangunan itu yang menurut saya ini akan mengganggu gitu. Kenapa? Dalam pemahaman kita adalah tentu ini tidak akan disamakan dengan Kementerian Koperasi. Belum lama kan kita mendengar ada satu badan dengan program prioritas pemerintah juga yang tiba-tiba meledak sampai keluar karena mismanagement, sampai ada pernyataan dari seorang Menko Pangan mengatakan bahwa ada inefisiensi 1 triliun per bulan misalnya. Itu kan jangan sampai gitu. Sehingga ketika muncul kenapa ada bangunan yang mepet ke sungai, ada bangunan. Nah, saya ingin Jadi memang clearkan, sebenarnya kenapa bisa begitu? Kalau tanah ini kan bukan kita beli, jadi ini sewa atau hasil gimana? Musyawarah. jadi penggunaan aset tanah itu bisa milik desa, bisa milik kabupaten kota, bisa milik provinsi, bisa milik pemerintah pusat atau BUMN. Nah, penentuan lokasi itu dilaksanakan dengan melalui musyawarah desa juga. Jadi, lokasi. Yang mengeksekusi membangunnya Agrinas. Karena memang yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pembangunan dibantu bersama Tentara Nasional Indonesia itu memang melakukan pekerjaannya, tapi penentuan lokasinya tetap musyawarah desa. Musyawarah desa. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan Mas Yogi ada yang tidak ada yang di pinggir strategi, sungai. tapi itu persentasenya kecil, memang kecil. Tapi itu juga bisa jadi karena memang di desa tersebut ketersediaan lahannya juga terbatas gitu. Jadi tapi karena ini musyawarah tentu operasionalisasinya nanti akan didukung harapannya dengan masyarakat desa yang notabene masyarakat desa itu kan nanti akan jadi anggota koperasi. Bahkan kepala desa di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi pengawasnya. Jadi tentu operasionalisasinya yang tadi saya sampaikan, visibility tadinya penting dan kemudian model bisnisnya penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat desa ini juga bisa ikut berpartisipasi. Oleh itu kami di Kementerian Koperasi juga akan mengambil inisiatif untuk mempertemukan para pengawas pengurus yang sudah tercatat di akte Badan Hukum Koperasi Desa untuk bersama-sama dengan kita semua nanti untuk operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah. Ini saya contoh aja Pak Menteri. Mungkin ini yang Pak Menteri maksud bahwa hanya sebagian kecil ya. Tapi maksud saya ini perlu juga menjadi bahan untuk koreksi. Misalnya di Wonogiri, Kopdesnya ada di tengah hutan.
Betul-betul tengah hutan, dan tim liputan kami sudah ke sana. Di Pati, Kopdesnya ada di tengah tambak ikan. Di Blora itu Kopdesnya ada di samping kuburan. Ini yang terbaru nih. Dan di ND ada juga yang mengambil lahan sekolah. Enggak, ya itu udah dikoreksi semua masukan, termasuk juga yang ada di sosial media kita langsung, karena kita juga punya call center Kementerian Koperasi, kita mirroring juga dengan sistem informasi yang ada di PT Agrinas Pangan Nusantara, selalu melakukan pengecekan di lapangan yang di NTT itu sudah ini itu ya, bukan dalam monitoring Pak Menteri itu samping lewat jalan samping. Bahkan Nah, ini buat SD itu tersebut malah minta tolong untuk sekaligus direnovasi dan sebagainya. Yang nggak tengah kuburan, jadi apa namanya itu di samping, jalan, di sini di samping. Jadi sebenarnya sudah kami artinya gini, hal-hal seperti ini tidak luput dari pantauan Kementerian Koperasi. Iya, wajib, karena sekali lagi masukan kritik sekalipun harus ditanggapi sekarang, karena kami juga yakin, percaya bahwa masukan dari masyarakat itu niatnya adalah untuk supaya program ini bisa berjalan dengan baik, dan kami tentu di Kementerian Koperasi bersama kementerian dan lembaga yang lain pun juga harus melakukan yang sebaik-baiknya agar tahap pembentukan, bangun fisik, gudang gerai dan alat kelengkapan serta operasionalisasinya ini akan berjalan sesuai dengan keinginan Bapak Presiden yang mengharapkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi produktif. Agak ada perbedaan antara program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan misalkan program Makan Bergizi. Kalau program Makan Bergizi, heavy-nya lebih banyak ke sosial untuk menurunkan angka stunting dan malnutrisi. Tapi kalau program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini betul-betul program untuk menggerakkan ekonomi produktif di masyarakat, di desa-desa dan kelurahan. Saya ingin mengklirkan soal target angka, kan kalau waktu dicanangkan di Klaten itu kan 80.000 ya oleh Presiden itu kan. Kalau tadi Mas Ferry mengatakan bahwa 40.000 di tahun ini. Sebetulnya persisnya itu seperti apa? Apakah betul tahun ini 40.000, nanti sampai dengan 2009 itu pembagian sisa? Ya, karena kan seperti tadi apa? saya sampaikan karena keterbatasan lahan, jadi kami pun juga kemarin waktu pertama bangun ini kan prototipenya kan lahannya 600 meter persegi sampai 1000 meter persegi gitu. Ternyata itu tidak gampang kita dapatkan, dan oleh karena itu nanti untuk selanjutnya kami sedang mempertimbangkan untuk mengkaji untuk misalkan di koperasi-koperasi kelurahan yang ada di kota-kota itu mungkin tidak harus seluas itu. Oh, jadi ada penyesuaian ya. Misalkan dimodifikasi bangunannya vertikal atau disesuaikan dengan situasinya. Bahkan kami juga mengkaji terhadap desa-desa yang jumlah penduduknya sedikit, kan ada jumlah desa yang kurang dari 1.000 orang, itu tidak harus dibangun bangunan koperasi desanya. Jadi satu koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu bisa meliputi beberapa desa yang jumlah penduduknya sedikit gitu. Kalau menurut Anda ya, target 40.000 tahun ini? 40.000 itu tahun ini, kemudian kan nanti untuk tahun selanjutnya bisa kita bertahap untuk kita kembangkan lagi bangunan dan operasionalisasi koperasi desa atau kelurahan yang sesuai dengan kompleksitas yang dihadapi sekarang ini, termasuk soal kesulitan lahan, terus kemudian bagaimana mencari lahan dan musyawarah desa. Kira-kira target 80.000 sampai dengan 2009 itu menurut Anda realistis atau tidak? Atau mungkin juga ada penyesuaian seperti hal yang terjadi di SPPG kan? SPPG kan kemudian ketika ada evaluasi langsung ada penyesuaian. Saya rasa dengan tahapan seperti ini menurut saya kita juga harus mementingkan karena sudah masuk operasional, jadi ini pendekatannya juga sudah harus lebih kualitatif gitu. Jadi menurut pandangan kami di tahun ini, kemarin juga sudah diputuskan di rapat di kantor Menko Pangan, maksimal 40.000 bangunan fisiknya dan operasionalisasinya. Operasionalisasi ini kan juga harus perlu waktu juga. Di setiap entitas usaha kan juga butuh waktu untuk mulai belajar. Dan itu tetap dengan skema kerjasama dengan TNI dan Agrinas ya dalam? Enggak, operasionalisasi enggak ada hubungannya. Hanya bangunan aja? Iya, bangunan tapi Agrinas nanti ikut terlibat. Off-taker gitu? Tapi bareng-bareng, karena nanti untuk peraturan Presiden draft yang kami sampaikan itu
ada keterlibatan kementerian lembaga lain juga. Kementerian Koperasi pun juga tetap harus punya tanggung jawab monitoring evaluasi. Nah, jadi karena operasional sekali lagi ini adalah pendekatan kualitatif dan perlu waktu untuk bisa sampai memenuhi standar. Nah, ini kan penting ini gitu. Kan nggak bisa langsung tiba-tiba untung, ini kan perlu waktu juga dan tetapi ya memang tidak ringan. Itu tidak ringan Mas Yogi, makanya jalan terjalnya ada. Tapi kami harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa keinginan Bapak Presiden membentuk program koperasi desa kelurahan ini adalah program yang satu, ini ngerubah mindset bahwa masyarakat di desa-desa dan kelurahan itu adalah sekedar sebagai penerima manfaat atau objek ekonomi, tapi mereka sekarang menjadi pelaku ekonomi, dibuatin badan usaha namanya Badan Usaha Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Mereka masyarakat di desa-desa khususnya itu dibukakan akses permodalan di setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih diberikan plafon 3 miliar yang terdiri dari untuk bangun fisik gudang gede dan alat kelengkapannya beserta instalasi listrik AC dan juga air, kemudian juga sarana kelengkapannya, rak-rak, dan kemudian juga ada truk pickup dan kendaraan motor roda. Karena sangat kompleks, tadi harus ada pendekatan kualitatif. Ini tahun 2026 ini kan tinggal 6 bulan lagi nih. Ya kan, Anda masih optimis bahwa ini bisa tercapai di 40.000? Kalau bangunan tadi kan saya sudah ya. Yang sudah 100% udah 14 ribuan. Kemudian yang sedang dibangun udah 23 ribuan. 23 ribu, Kan masih ada 6 bulan. Ya, masih cukup lah ya. Itu tuh bisa dipisahkan antara target pembangunan fisik koperasinya atau pengelolaannya seperti yang tadi dibilang bahwa kemarin waktu di Kabupaten Nganjuk, bulan Mei kemarin di launching oleh Bapak Presiden 1061 yang operasional. Nah, 1061 yang operasional ini sekarang sudah berjalan. Tentu ada yang sukses, ada yang kurang sukses, ada yang perlu disempurnakan. Karena ini memang program baru, kami pun juga tidak merasa paling ngerti, tapi ini karena sama-sama belajar, tapi sambil juga ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mulai ikut berpartisipasi bareng dengan kita untuk semangat lagi. Mereka punya usaha, mereka bisa menjadikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini jadi alternatif kegiatan ekonominya mereka. Dan kami terus melakukan penyempurnaan, dan oleh karena itu memang tahap yang terpenting adalah bukan soal bangunan fisiknya, tapi yang terpenting adalah menurut saya operasionalisasinya. Karena disitulah nanti kemudian kita diuji apakah koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat anggota dan juga untuk masyarakat gitu. Bagaimana Kementerian Koperasi menjamin kesuksesan Kopdes sebagai salah satu program unggulan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo? Kita bahas usai jeda berikut, tetaplah di Satu Meja di Forum.